Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan, ya kita masih bisa kuliah menuntut ilmu, ya supaya kita punya pengetahuan yang banyak yang berkaitan dengan pengelasan ini. Eh, di hari kedua bulan Ramadan ini semoga kita semua dikaruniai keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses belajar kita pun nanti akan dinilai dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pekan ini, di pekan ke-6 di teknik kelas 1, sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester yang sudah ada di upload, materi kita adalah berkaitan dengan welding electrode atau welding consumable. Nah, sebenarnya materi ini sudah ada penjelasannya di ketika saya menjelaskan tentang proses pengelasan yang kemarin, welding teknologi 1 maupun 2. Di sana juga sudah dibahas jenis-jenis elektroda. Nah, tetapi di sini nanti lebih didetailkan termasuk welding electrode classification-nya berdasarkan AWS. Jadi yang mengklasifikasikan elektroda ini tidak hanya Amerika, tetapi Eropa juga melakukannya, India bahkan juga melakukannya, ya. Makanya di sini nanti ada 2 materi yang ada filenya. Ini sekarang penjelasan tentang materi yang berkaitan dengan AWS classification. Satu file berikutnya yang PDF itu Europe classification, Eropa BS ISO standar. Nanti sampean baca saja di sana, nah diikuti guidance-nya di sana sesuai dengan materi yang didapatkan di Welding Inspector C-Swipe 3.1 TWI. Jadi kalau file satunya itu berisikan tentang elektroda berdasarkan guidance yang ada di Eropa, ya BS standar atau ISO standar, EN standar, itu ngacunya ke sana. Nah, tapi di sini yang saya buat videonya adalah yang berdasarkan American Standard atau American Welding Society Classification. Nah, di sini juga saya akan jelaskan tentang SMAW saja. Lainnya nanti juga ada kemiripan, tinggal dibaca klasifikasinya, insya Allah saudara bisa. Nah, kenapa ini dipilih yang SMAW? Karena SMAW ini merupakan proses pengelasan yang sangat banyak digunakan. Ya, di negara-negara berkembang itu banyak sekali menggunakan proses pengelasan SMAW, ya shielded metal arch welding. Nah, kalau kita lihat di gambarnya itu, nah di sini kita lihat kalau saudara bicara tentang elektroda diameter, ya diameter elektroda, saudara perhatikan tuh, jangan mengukur ukuran diameter elektroda pada kawat yang ada flagnya. Jadi yang diukur adalah core wire-nya, kawat yang tidak diselubungi oleh flag. Nah, ngukurnya di situ. Jadi ukuran diameter elektroda 2,6, 3,2, 4 dan sebagainya itu bukan di flagnya, tapi ngukurnya adalah tepat di kawat core wire-nya. Nah, kalau diilustrasikan gambar elektroda itu seperti ini. Di ukuran elektroda diameternya di ujung, kemudian ada AWS classification number-nya, ada tulisan, biasanya ada yang warna hitam, tergantung, ya enggak selalu hitam. Nah, kemudian ada di situ ada gambar potongan
Yang putih itu adalah core wire-nya, sedangkan yang diarsir hitam itu adalah coating atau flak-nya. Jadi ini kodifikasi E7018 itu AWS classification, kawat ya core wire ini untuk menentukan elektroda diameter ukurannya. Kemudian yang ini potongan memanjangnya ini, yang putih adalah core wire, sedangkan yang garis diarsir hitam adalah coating atau flak-nya. Nah, kemudian karena elektroda ini peruntukannya juga sangat banyak, ya sesuai dengan jenis materialnya. Ada yang mild steel, ada yang structural steel, ada yang stainless steel, ada yang aluminium dan sebagainya. Maka kalau saudara pengen, saya juga punya handbooknya elektrodanya, banyak sekali. Ya, isinya berbagai macam tipe dari elektroda. Nah, tentunya handbooknya itu tergantung pada pembuatnya, misalkan manufaktur oleh ESAB atau Kobe Steel atau by Bohlindo dan sebagainya, Bohler, kemudian by Krupp Steel dan sebagainya. Masing-masing juga punya spesifikasi elektroda sendiri. Lincoln misalkan. Nah, di sini contoh mild steel coated electrode atau mild steel elektroda yang bisa dipakai. Contohnya adalah example electrodesignation-nya adalah E7018X. Nah, sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, kodifikasi E itu menyatakan tentang elektroda. Jadi ini menyatakan tentang elektrodanya, sedangkan digit yang kedua, 70, ini adalah menyatakan tensile strength minimum. Ya, dalam satuan PSI, in thousand. Ya, artinya kalau kode 70 berarti dikalikan 1000. Berarti 70.000 PSI. Pound per square inch, PSI. Atau orang ada yang menyebut dengan 70 KSI. K-nya dalam ribuan, SI kilo pound per square inch. Kemudian digit berikutnya, yang ketiga ini menyatakan welding position-nya. Ya, welding position. Jadi digit yang 3, 1 kah, 2 atau 3 itu menyatakan welding position-nya. 8 itu menyatakan coating. Ya, coating itu artinya flak-nya. Juga bisa dinyatakan penetration-nya atau juga current type use-nya. Ya, ACDC-nya nanti ada tabel di bawah untuk menjelaskannya. Kemudian kodifikasi X itu adalah ada requirement tambahan, ada suffix yang ditambahkan yang nanti akan ada penjelasan berikutnya. Nah, contoh di sini welding position, ya. Welding position 1, 2, 4, ya. Ada 1 itu all position, bisa flat, horizontal, vertical up, overhead. Kemudian 2 untuk flat dan horizontal, sedangkan 4 untuk flat, horizontal, overhead, vertical down. Ya, jadi itu digit yang ketiga. Kodifikasinya 1, 2, 4 ini nanti sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian classification tabelnya. Nah, ini berkaitan dengan kelas elektroda, coating, penetration, dan current type. Misal yang tadi kodifikasi digit terakhir. Misal EXXX 0, maka ya ini kode tipe spesifikasinya. Kemudian ini jenis flak-nya, kemudian penetrasinya apa, ya kemudian di sini ada tipe current-nya. Jadi untuk kodifikasi dengan digit terakhir 0, maka dia masuk kategori selulus atau sodium flak-nya. Penetrasinya dalam dan DCEP, direct current elektroda positif. Jadi DCEP atau bahasa lainnya adalah DCRP, direct current reverse polarity, itu sama dengan DCEP. Kemudian kalau di digit akhirnya itu misalkan 3,
maka ya destination AWS classification-nya EXX3, maka jenis elektroda coating-nya adalah tipe rutil atau potasium dengan tembusan penetration dangkal atau cetek bahasanya. Bisa dipakai untuk AC, DCEP, dan DCEN. Misal untuk yang low hidrogen itu kodifikasi akhirnya bisa 5, bisa 6, bisa 8, bisa 3 itu. Jadi low hidrogen itu masuk kategori 5, 6, 8. Nah, contoh di situ untuk yang 8, ya coatingnya basic, low hidrogen, iron powder. Bedanya yang 5 dan 6, basic, low hidrogen, sodium. Yang 6, basic, low hidrogen, potasium. Nah, masing-masing nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk yang seri 5 misalkan. Digit terakhirnya 5, basic, low hidrogen, sodium, itu penetrasinya medium, sedangkan tipe polaritasnya DCEP. Untuk yang 6 sama-sama low hidrogen, bisa AC, bisa DCEP. Medium juga penetrasinya. Yang 8 itu adalah medium, AC, dan DCEP. Nah, itu beberapa hal yang harus saudara pahami ketika membaca klasifikasi dari elektroda. Kemudian ada additional requirement. Jadi di belakang angka EXXX 1, 2, 3 sampai 8 itu di belakang nanti ada tambahan. Misalkan tambahan 1, strip 1 berarti adalah nanti ada requirement increase tautness atau impact strength. Strip M berarti meet most military requirement. Ya, biasanya minta greater tautness. Jadi ketangguhannya sangat tinggi. Kemudian kalau strip H4 atau H8 atau H16 indicate maximum diffusible hydrogen. Limit measure in millimeter per 100 gram. Jadi 4, 8, 16 menyatakan angka milimeter per 100 gramnya. Misalkan kalau kodenya itu H8, berarti nanti 8 mililiter per 100 gramnya. Jadi kalau kodenya misalkan 70 18 H8, berarti itu adalah 70.000 PSI untuk posisi all position, kemudian tipenya basic low hydrogen iron powder, penetrasinya medium, bisa dipakai di AC dan DCEP dengan kandungan hidrogennya sebesar 8 ml per 100 gram. Nah, itu kemudian berikutnya low alloy steel coated electrode untuk low alloy. Kalau yang tadi untuk mild steel, ini untuk low alloy. Apa beda mild steel dan low alloy? Kalau low alloy itu ada unsur-unsur tambahan. Unsur tambahannya apa? Selain fosfor, ya sulfur, silikon, dan mangan. Nah, jika jumlahnya selain 4 itu kurang dari 2,5%, maka itu masuk kategori low alloy. Nah, jika tambahannya, ya misalkan low alloy-nya stripnya minus A1, berarti dia masuk untuk kategori steel alloy karbon molybdenum. Dengan deskripsi A1 itu adalah 0,4 sampai 0,65 MU. Ya, berarti kalau dijumlahkan tidak sampai 2,5% karena low alloy. Ya. Nah, kemudian yang lain tinggal dibaca saja nanti keterangannya seperti itu. Nah, berikutnya sampai banyak itu ya, sampai C, kalau C nikel, kalau B kromium molybdenum, NM nikel molybdenum, D itu manganis molybdenum, kemudian W weathering steel, ya G no required, kemudian M military grade maybe have more requirement. Nah, dengan beberapa chemical symbol untuk elemennya adalah seperti yang tertera di tabel itu, ada CMN, SIP, dan seterusnya sampai vanadium.
Nah, kemudian di welding electrode classification ini sama dengan yang tadi penjelasannya, ada E7018X. X-nya mengindikasikan more requirement. Nah, kemudian ada welding positionnya 1, 2, 4. Kemudian ini kategori yang ada sesuai persis dengan yang di atas tadi. Nah, kemudian berikutnya ya di tabel ini dijelaskan tentang electrode selection procedure. Gimana sih cara milih elektrode ini? Ada beberapa step di sini ya. The following points should be considered when selecting proper coated electrode. Jadi ini adalah prosedur yang dipakai untuk memilih elektroda yang ada coatingnya atau flak, yang ada flaknya. Pertama, caranya adalah match the mechanical properties of base metal. Jadi ketika saudara memilih elektrode, maka mechanical properties-nya harus sama dengan base metalnya, atau lebih besar tidak apa-apa, jangan sampai kurang. Misalkan base metalnya memiliki ya kekuatan 70.000 PSI, maka saudara harus pilih elektroda yang memiliki minimal sama dengan 70.000 PSI. Yang kedua, match ya. Yang pertama match mechanical properties ya, of the base metal. Yang kedua, match chemical composition of base metal as close as possible. Ya, kalau bisa juga dicocokkan nih chemical composition setepat mungkin. Berikutnya adalah match electrode to available power supply. Ya, cocokkan juga power supply dengan power supply-nya. Apakah AC atau DCEN ya, atau DCSP ini namanya, atau DCEP ya, electrode positif, atau orang menyebut DCRP, direct current reverse polarity, atau DCSP, direct current straight polarity. Itu sama dengan DCEN. Kemudian berikutnya, match the electrode to position of the weld. Jadi ketika saudara ngelas tentunya nanti juga akan ada, saudara akan ngelas itu pada posisi apa? Posisi 1G kah? Posisi 2G kah? Posisi 3 atau 4. Nah, sehingga dengan begitu saudara harus milih kira-kira nanti kodifikasi digit yang ketiga itu berapa? 1, 2, 4. Ya, sehingga nanti akan menentukan ya posisi dari pengelasan yang mungkin bisa dilakukan. Nah, berikutnya adalah observe joint design. Ya, joint design-nya. Kamu lihat, diobservasi dulu joint design-nya. Use deep penetrating electrode for tight fit up and under unbeveled joint. Use light penetration electrode for poor fit up and thin material. Jadi ini harus saudara lihat dulu joint desainnya. Apakah joint desainnya itu ada bevelnya atau tidak. Nah, kalau ada bevelnya digunakan di mana? Untuk root kah? Kalau root tentunya harus deep penetration. Ya, pakai klasifikasi yang memungkinkan bisa menghasilkan penetrasi yang dalam. Dan kalau misalkan saudara lihat ada unbevel, tidak ada bevelnya, joinnya tidak ada bevelnya, maka ya saudara harus memilih elektroda yang menghasilkan penetrasi yang light saja, yang dangkal saja. Misal untuk jenis material yang tipis, jangan gunakan yang deep penetrating, nanti akan jebol, bolong nanti. Ya, nah, makanya harus pandai-pandai memilih jenis dari elektroda tergantung pada observasi joint design yang saudara lakukan. Kalau tebal dan butuh penetrasi dalam, pilih kodifikasi elektroda yang menghasilkan penetrasi dalam. Misalnya apa, Pak? Misalnya saudara lihat di atas tadi. Ya, di bagian designation tadi kan ada pilihan-pilihan yang menghasilkan nih. Deep ya, atau medium atau light penetration. Misalkan kodifikasi
EXXX1 DIP, bisa AC, bisa DCP. Atau yang light yang tipis, misalkan kodifikasi dengan kode akhir 3, misalkan ini light, ya enteng saja, tipis saja, ini bisa DCP, bisa DCN. Nah, itu contoh yang tadi ya, apa yang akan dilakukan ketika melakukan observe joint design. Baik, kita maaf dipotong tadi. Yang nomor 5, observe joint design. Ya, harus diperhatikan bentuk joinnya itu ya seperti apa. Ya, kalau membutuhkan penetrasi yang dalam untuk tembusan, maka dipilih elektroda dengan klasifikasi yang menghasilkan penetrasi yang dalam. Kemudian yang nomor 6, observe surface condition and select electrode accordingly. High temperature kah, low temperature, corrosive atmosphere, impact loading. This condition are best met by using low hydrogen electrode. Jadi untuk kondisi yang 6, sebaiknya pilih saja yang low hydrogen electrode. Yang nomor 7, consider welding cost. Ya, welding cost ini maknanya adalah highest deposition rate in the flat position. Highest deposition rate in the flat position. Use high iron powder electrode for further increase deposition. The largest factor is labor and overhead. Nah, ini sangat berkaitan dengan keterampilan dari pekerjanya, weldernya. Ya, bagaimana menghasilkan deposition yang rate yang tinggi, highest deposition rate in the flat position. Ya, flat position itu ya deposition rate-nya sangat tinggi. Beda dengan posisi vertikal atau overhead. Ya, makanya penting untuk melakukan pilihan-pilihan itu ya, use high iron powder, ya, gunakan high iron powder electrode to further increase deposition, ya, untuk meningkatkan deposition-nya. Ya, walaupun demikian, ya, deposition factor itu tergantung juga pada overhead dan labornya, ya. Makanya penting untuk memiliki welder atau pekerja yang qualified itu. Kenapa? Ya karena salah satunya aspek dari deposition rate ini, ya. Berikutnya classification-nya seperti yang tadi sudah disinggung di atas, EXX, XYY minus, ya, dash XX dash H4 dash R. Nah, di situ misalkan ya jenis E-nya itu electrode, XX-nya itu adalah minimum tensile strength dalam 1000 PSI. Y yang ketiga, Y pertama itu adalah welding position-nya. Ya. Ini ada beberapa aliran ternyata. Ada yang 1, 2, 3, ada yang 1, 2, 4. Ya, nanti dilihat saja. Kalau 3 only flat. Kemudian yang terakhir, di Y yang terakhir adalah ya coating electrode dari elektrodanya, coatingnya, usability of the electrode, type of current and type of covering. Kemudian suffix yang pertama, XX itu menyatakan chemical composition of weld deposit. Kemudian jika ada suffix H-4 artinya berapa kandungan hidrogen dalam mililiter per 100 gram. Misalkan kalau H4 berarti adalah 4 mililiter per 100 gram. Kode yang terakhir R adalah moisture resistant coating. Ya. Kemudian berikutnya, ini ada ya data yang berkaitan dengan elektroda. Ya, jumlahnya cukup saya ambilkan sebagian walaupun jumlahnya banyak dari ether welding. Nah,
mereka menamai berdasarkan ya nama produk mereka. Ada Super Bond ya untuk mild steel general purpose MSGP. Ya, misalkan di situ klasifikasi AWS-nya adalah AWS-A SFA 5.1 E6013. Kalau IS-nya ya ER4212X. Nah, ini sudah di-approve oleh ABS, BV, DNV, IRS, LRE, IBR, BIS, NKK, dan MND. Nah, kalau kita lihat penjelasannya di key features-nya itu adalah kalau saudara, ini elektroda dengan kekuatan 60.000 PSI untuk all position. 3 itu rotil coated ya. Kemudian suitable for general purpose structural steel. Kemudian all position operating characteristic ya X-ray quality well deposit. Nah, ini gambarnya welding posisinya karena kodifikasinya 1 bisa untuk flat, kemudian horizontal, vertical up, vertical down, dan overhead. Bisa menggunakan AC ya atau DCEN. Typical application-nya steel structure, tangki, transformer and bodies, ship pipeline, bridge, joint ASTM SA283, grade A, B, C, D. Kemudian chemical composition-nya ada di sini, ya karbonnya berapa dan seterusnya. Kemudian mechanical properties untuk all wet metal, as welded-nya, ya UTS-nya, ultimate tensile strength-nya 500 MPa sampai ya kemudian bisa juga 460 sampai 550. Yield strength-nya 430 MPa, 370 sampai 480. Jadi untuk tipikal ya untuk speknya. Kemudian elongation-nya 25, di sini speknya adalah 22 sampai 28. CVN impact-nya at 0 derajat adalah 60 joule. Ya, minimum 50 di spek. Nah, kemudian parameter packing datanya ada yang diameter 2,5, 3,15. Ini biasanya kalau di pasaran 2,6, 3,2, 4, dan 5. Amperage coverage-nya adalah antara 60 sampai 90, yang 3,2 100 sampai 130, kemudian yang 4 140 sampai 180, yang 5 180 240. Panjangnya ini adalah untuk panjang elektrodanya ada 350, 450, dan 450. Nah, kemudian ya ini packingan ya packing approximate PCS per kartonnya sekian jumlahnya ya, karton boxnya ada 4 ya, approximate beratnya dalam 1000 PCS kurang lebih 17 kilo. Nah, kemudian ini super bond yang berikutnya ya, ini jenis-jenis uraian dari klasifikasi elektroda. Saya akan tunjukkan yang standarnya Eropa ya, yang di cover atau di convert ke AWS. Nah, contoh ini. Contoh ini adalah jenis elektroda Supabase untuk material CMN, karbon mangan steel atau low hydrogen. Ya, di sini special welding electrode for pressure vessel and bright. Nah, ada klasifikasi EN ISO. Kodenya E423B32H5. Kalau di AWS cukup E7018. IS-nya EB5426HJX. Ini telah di-approval oleh ini ya. Nah, nanti mohon dilihat keterangan penjelasan tentang spesifikasi EN elektrodanya itu kalau berdasarkan ISO standar atau
European Standard. Kode ini apa maknanya? Ada penjelasannya di file yang ada di file satunya. Ya, nanti saudara buka-buka baca. Ya. Kemudian di sini ini untuk basic type iron powder electrode, ya metal recovery approximately 115%. Untuk all position, ya kalau kita lihat all position dari mana? Dari digit yang ketiga di AWS 7018. Satunya itu menyatakan all position. Kemudian dia 8 itu adalah kondisi low hydrogen, ya. Kemudian radiographic weld deposit suitable for pipe welding in 5G dan 6G position. Nah, kemudian di situ bisa untuk flat, horizontal, vertical up dan overhead. Nah, arusnya adalah ini AC bisa 70, OCV atau DCF, DCEP, elektroda positif atau DCRP, direct current reverse polarity. Aplikasinya bisa untuk pressure vessel, storage tank, bright, ya, kemudian joining steel 414, ya, grade C, D, SA516, baik grade 60, grade 70 dan seterusnya. Nah, karena di sini kodifikasinya itu adalah kodifikasi yang 8 low hydrogen, maka dia butuh kondisi redrying condition. Harus dilakukan redrying di backing di furnace itu 250 sampai 300 minimum 1 jam. Also available in vacuum pack condition. Jadi ada namanya rebaking, ya tungku kecil untuk melakukan pemanasan. Ya kayak termos begitu. Ya gunanya untuk apa? Untuk menjaga moisture, ya kandungan hidrogen yang ada di elektroda supaya tidak banyak menyerap hidrogen. Chemical composition-nya seperti tertera di situ. Nah, kemudian mechanical properties-nya untuk tipikalnya adalah 540, speknya 500 sampai 600. Yield-nya 470, rentangnya 440 sampai 550. Elongation-nya 26, rentang yang diperbolehkan 24 sampai 30. Untuk minus 20 derajat Celcius menghasilkan Joule 66, rentangnya 50 sampai 80. Untuk minus 30, 48 bisa 30 sampai 70. Nah, kemudian ini adalah bentuknya, bisa diameter 2,6, 3, 4, dan 5, seperti yang tadi sudah ada penjelasannya. Baik, saya pikir sampai di sini dulu penjelasan ringkasnya. Nanti saudara baca tentang standar elektrod yang lain yang dipakai di Eropa supaya saudara punya wawasan yang banyak. Terima kasih atas penjelasannya, atas perhatiannya. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Ya, semoga saudara dimudahkan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.